Bab 3380. Pengecut. Aku akan mengatakannya, selama kamu tidak menyiksaku, aku akan mengatakan apapun. Kepala keluarga Chu mau tidak mau berteriak lagi, dan sepertinya dia benar-benar akan jatuh pingsan. Kepala keluarga, kamu tidak boleh mengatakannya. Betul, kepala keluarga, ada apa denganmu? Di belakang kepala keluarga Chu, orang-orang itu tertegun, kemudian berteriak dengan penuh semangat. Kepala keluarga Chu yang selalu tegar sebelumnya telah menyatakan bahwa dia pasti akan membawa rahasia harta karun ke bawah tanah. Kenapa dia bisa tiba-tiba begitu lemah sekarang? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Semuanya, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Aku sudah mengecewakan kalian, kata kepala keluarga Chu dengan canggung. Aku sudah tidak tahan lagi, Rudy Chu ini terlalu kejam. Semua anggota klan keluarga Chu sedikit merasa terkejut, tidak tahu apa yang digunakan Eric Qin untuk membuat kepala keluarga Chu runtuh, tetapi kemudian mereka merasa sangat kecewa. Aku benar-benar telah salah menilaimu. Tidak disangka kamu sepengecut ini. Bagaimana dengan janjimu? Bukankah kamu mengatakan kamu lebih baik mati daripada menyerah? Semua orang mengutuk, tapi ekspresi Deviana Chu sedikit aneh. Dia mengenal ayahnya dengan cukup baik, dan dia jelas bukan orang yang seperti itu. Kepala keluarga Chu juga merasa canggung. Dirinya ingin bersikap tegar sampai akhir, tetapi Eric Qin meminta dirinya untuk bekerja sama. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Biarkan saja hal ini menjadi kesalahpahaman. Dia percaya bahwa suatu hari semua orang akan mengerti. Dasar kalian orang tidak berguna, beraninya kalian berbicara omong kosong. Tatapan Nox Chu mendingin, dia melambaikan tangannya, dan aura dalam formasi spiritual menyebar, mendorong semua orang yang tersisa keluar, dan tirai tipis terbelah. Nox Chu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan juga melangkah maju dan menatap kepala keluarga Chu. Bos Chu, apakah kamu benar-benar ingin memberitahuku lokasi harta karun itu? Aku bisa mengatakan tempatnya, aku tidak takut pada apa-apa, tetapi kamu tidak boleh membiarkan putramu menyiksaku lagi. Kepala keluarga Chu tampak sangat ketakutan. Nox Chu terkejut. Awalnya dia pikir ini adalah hal yang biasa, kepala keluarga Chu telah disiksa sampai garis kritis, dan Rudy Chu hanya perlu melakukan tindakan formalitas. Lagi pula, putranya ini hanya meletakkan tangannya di dahi kepala keluarga Chu, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan, sepertinya tidak berlebihan. Tapi tidak disangka bahwa alasan sebenarnya dari kepatuhan pihak lain sebenarnya adalah Rudy Chu. Jangan khawatir, selama kamu mengatakan letak harta karun itu, kami pasti akan memberi ampunan padamu, kata Nox Chu. Boleh, tapi aku tidak akan mengaku padamu, tidak peduli jika kamu menyiksaku sampai mati, aku hanya bersedia mengatakan yang sebenarnya kepada Rudy Chu, kata kepala keluarga Chu. Sepertinya paman masih tidak bisa mengakui kekalahannya. Ayah, biarkan aku menginterogasinya secara pribadi. Rudy Chu mendengus. Nox Chu berpikir sejenak dan tidak merasa keberatan. Tujuannya adalah letak harta karun, dan tidak ada bedanya apakah kepala keluarga Chu mengaku pada dirinya sendiri atau pada putranya. Kultivasiku sudah disegel, aku menginginkan pena dan kertas. Letak harta karun ini tidak berada di keluarga Chu, aku perlu menggambar petanya, kata kepala keluarga Chu lagi. Tentu saja, Nox Chu tidak akan menolak ini. Ayah dapat menunggu di luar formasi, aku pasti akan membawakan peta harta karun padamu, kata Rudy Chu. Kamu bisa mengatakannya sekarang. Untuk mencegahmu bertindak licik,
Aku akan meletakkan jariku di antara dahimu, kamu akan mendapatkan hukuman jika berani membohongiku. Rudy Chu memandang kepala keluarga Chu lagi, dan tentu saja Eric Qin yang memintanya untuk mengatakan ini. Aku mengerti. Kepala keluarga Chu mengangguk lagi dan lagi. Kemudian, Eric Qin meletakkan jarinya di dahi kepala keluarga Chu, dan kepala keluarga Chu menggambar peta sedikit demi sedikit. Tapi mungkin karena kepala keluarga Chu terluka terlalu parah, jari-jarinya selalu gemetar, dia membuat gambar selama beberapa belas lembar, dan akhirnya membuat sebuah peta. Knox Chu, yang telah menunggu dengan tidak sabar di luar, buru-buru mengambilnya untuk melihatnya, tetapi dia hampir memuntahkan darah karena marah. Tempat ini sangat akrab baginya. Bukankah ini adalah makam leluhur ketiga? Kenapa kamu tidak langsung mengatakannya padaku? Bukankah ini sama saja seperti sedang mengerjaiku? Setelah menunggu beberapa jam, dia akhirnya mendapatkan hasil. Apakah kamu pernah ke makam leluhur ketiga? Aku lupa. Kepala keluarga Chu berpura-pura bersikap polos. Aku pernah pergi ke sana pada 150 tahun yang lalu, lupakan saja, aku akan mengirim seseorang untuk melihatnya segera, kamu akan mati jika terdapat masalah. Knox Chu tidak ingin menunggu lagi, jadi dia mengambil peta dan langsung pergi. Eric Qin, di sisi lain, tetap berada di dalam penjara. Setelah beberapa saat, Knox Chu kembali dengan wajah dingin, dengan Kensmu di sisinya. Memang benar terdapat formasi di dalam makam, tetapi membutuhkan cara khusus untuk membukanya. Bagaimana cara untuk membukanya? Hanya aku yang bisa membukanya karena membutuhkan darah kepala keluarga, kata kepala keluarga Chu. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Knox Chu berkata dengan marah. Kamu tidak bertanya padaku. Kamu. Sudut mulut Knox Chu berkedut. Dia mengeluarkan pedang abadi dan menggerakkannya. Setelah beberapa suara nyaring, rantai besi itu putus dan menyambar kepala keluarga Chu. Ikutlah bersama denganku. Karena hanya kepala keluarga saat ini yang dapat membukanya, maka dia akan membawa kepala keluarga Chu ke sana. Bawa juga putrinya sebagai sandera, kata ketua sekte Mu di belakangnya. Knox Chu mengangguk, dan ketua sekte Mu juga mengeluarkan Deviana Chu. Ayah, kepala keluarga Chu mungkin tidak akan bersikap dengan patuh, dia mungkin saja akan bermain trik ketika mencapai harta karun, aku akan mengikutinya dan menyiksanya jika perlu. Rudy Chu ragu-ragu sejenak, tapi tetap berkata, kamu tidak boleh membiarkannya ikut, aku tidak ingin disiksa lagi. Kepala keluarga Chu berkata dengan ngeri. Apakah menurutmu aku akan menuruti ucapanmu? Rudy, kamu juga ikut. Knox Chu mencibir dan melakukan yang sebaliknya. Beberapa orang keluar dari penjara. Ketua sektemu mengeluarkan kapal spiritual, kemudian beberapa orang terbang menuju tempat yang dikatakan oleh kepala keluarga Chu. Senior, kenapa kita masih terlibat dalam masalah ini? Di atas kapal spiritual, Rudy Chu berkata dengan sedikit tidak puas. Bagaimanapun juga, ini adalah harta karun keluarga Chu, dan dia masih sedikit menolak terhadap permintaan Eric Qin yang menyuruhnya untuk mengatakannya. Demi menghindari terjadinya suatu masalah, pikirkanlah, Kensmu itu sangat tertarik dengan harta karun keluarga Chu, bagaimana jika dia membuat masalah di dalam? Dan kepala keluarga Chu mungkin tidak patuh, kata Eric Qin dengan acuh tak acuh. Ucapan senior masuk akal juga. Rudy Chu berpikir sejenak dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi bagaimana jika kamu tertarik dengan harta karun? Dia masih memiliki keraguan tentang Eric Qin. Tetapi ketika sampai pada saat untuk menunjukkan sifat aslinya,
Erik Kin tidak peduli apa yang dipikirkan Rudy Chu. Dalam perjalanan, ketika Erik Kin duduk bersila, dia terus menyerap Reiki. Dengan bantuan pola bintang yang diserap, kultivasi dikembalikan ke tahap awal fase penilaian. Hanya saja terdapat nafas Rudy Chu di permukaan, yang tidak diketahui oleh Knox Chu dan yang lainnya. Demikian halnya dengan tingkat kultivasi kepala keluarga Chu, tetapi Knox Chu dan Ken Smu juga berada pada tahap awal, tingkat kultivasi mereka tidak rendah. Setelah terbang selama beberapa jam, beberapa orang sampai di sebuah gunung tandus. Mayat yang dikuburkan di sini adalah orang yang pernah mengkhianati keluarga Chu, tetapi karena mereka kembali setelah mengetahui kesalahan mereka, meskipun tidak memasuki tanah leluhur, tapi mereka masih mendapatkan kuburan khusus. Aku hanya tidak menyangka bahwa leluhur keluarga Chu cukup pintar untuk menggunakan tempat ini sebagai tempat penyimpanan harta karun, kata Knox Chu dengan penuh emosi setelah mendarat di tanah datar gunung tandus ini. Selama beberapa hari terakhir, dia juga telah mencari petunjuk tentang letak harta karun, tetapi dia telah mencari di banyak tempat, dan bahkan hampir menggali makam leluhur, tetapi belum menemukan letak harta karun itu. Tidak disangka itu akan berada di tempat tandus ini. Tapi semakin berbahaya tempat itu, maka semakin aman. Siapa sangka harta karun berharga keluarga Chu akan ditempatkan di tanah tak bertuan ini, kata Ken Smu. Keduanya berjalan ke depan batu nisan, dan sebuah sosok mendarat. Aku memberi salam pada kedua teman seiman. Orang itu menyapa mereka. Bersambung.